kita masak air teh hangat, dikirain teman tuh bakal cepet padam. Tugas itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi di Cahaya Keajaiban. Saya Sri Andini. Balik lagi di podcast horor Cahaya Keajaiban. Malam ini kita akan membincang-bincang mengenai sosok misteri atau pengalaman-pengalaman horor yang akan diceritakan oleh narasumber. Di samping saya sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalamannya. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, Kang. Namanya siapa, Kang? Dengan Kang Asep. Oh, Kang Asep. Pengalaman apa sih, Kang, yang akan diceritakan di Cahaya Keajaiban ini, Kang? Menurut pengalaman pribadi sih untuk seputar pendakian ya. Oh, Ya, tentang ya, mendaki. ya. Bermula sih waktu itu ya, saya mau melakukan sebuah Tahan pendakian. dulu, Kang Asep. Jangan lupa pemirsa like, comment, subscribe di Cahaya Keajaiban. Silakan, Kang Asep, ceritanya dilanjut lagi. Baik. Awal mula kan di hari itu sekitar tahun 2019 2019-an ya. Eh, Setelah pulang kerja sekitar jam 8 malam saya berangkat kan. Oh, waktu malam itu ya? Malam, malam Oh. dulu awal berangkat kan. Saya jemput teman dulu yang di Jakarta. Berapa orang tuh, Kang? Yang di Jakarta itu ada dua orang, dua orang. Jumlah orang yang mendaki itu berapa orang? Tiga orang. Oh, 3 Memang orang. waktu itu seharusnya kan kalau menurut orang tua zaman dulu pamali kan Iya. bertiga naik ya. Tapi pada waktu itu karena emang waktu nggak ada teman lagi yang menaik ya, kita naik bertiga. Hmm. Nah, awal mula itu berangkat sekitar jam 10-an dari Jakarta ya. Berangkat. Awalnya baik-baik aja ya, nggak ada apa-apa. Kita mampir dulu, belanja dulu ke pasar, nggak apa. Waktu itu juga emang hujan rintik-rintik. Gerimis ya, Kang? Ya, gerimis. Hujan juga emang berkabut. Bahkan pas ketika di jalan emang udah mulai ada pengalaman horor. Tiba-tiba pas nah kan ini Merinding ya, Kang ya ya? itu mulai merinding kan. Pas tiba-tiba ada sekitar daerah pertengahan jalan ada pohon pohon besar. Di situ kan temen yang awang liatnya katanya, bang lu lihat gak di atas sana ada seorang perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang nyampe jalan, padahal itu tinggi banget, tinggi banget. Pas dilihat ya emang kenyataan ada. Iya. Sampai dari jarak sekitar 3 meter kita berhenti berhenti dulu karena kita nggak lanjutin takut ada apa-apa kan. Sampai di situ selang beberapa menit nggak ada sosok itu, Hilang. hilang hilang nggak ada. Nah, kita kan lanjut, nah dipikir ya mungkin namanya juga tengah malam kan. Iya. Pasti adalah kita lanjut. Nah, lanjut lanjut terus kita lanjut sampai ke base camp. Kita di base camp itu sekitar jam 5 subuh kita istirahat istirahat di situ sampai sholat dulu. Kemudian kita beres-beres makan, belanja lagi kekurangan kan ada masih ada kekurangan belanja. Kita naik itu sekitar jam 10 siang. Oh, Jam mendaki 10 lagi, siang. lanjut lagi. Iya, kan itu baru di base camp, baru di base Oh. camp. Sekitar jam 10 siang kita mencoba untuk naik. Dipikir kita kan lewat dulu itu pas ke Gunung Cikula itu ya Bayongbong kan. Oh. Dipikir kita kan baru di situ, kirain tuh dekat jalur situ. Nah, kita makanya berangkat siang jam 10 kan itu naik sampai temen lah, ada temen satu kan yang cowok satu kan yang dua cewek yang satu cewek. Oh, jadi bertiga tuh ada satu cewek. Satu cewek Cowok itu dua, jauh satu. lagi. Oh. Orang daerah Jambi itu daerah seberang jauh. Dia pengen kesini ya pengen naik bareng saya kan. Naik sekitar kita perjalanan terus tengah istirahat dulu kan, istirahat itu perasaan mulai gak enak, perasaan mulai ada gak enak. perasaan Nah ya. ada apa gitu kan, apakah karena emang semalam karena ada sosok itu gitu. Ya udah pede aja kan berangkat naik. Nah dan istirahat dulu kita makan dulu isi dulu kan, pokoknya biasanya kalau perut kosong kan takut ada Iya. apa-apa ya.
istirahat dulu beberapa kali istirahat terus jalan, dipikir baik-baik aja lah, nggak ada apa-apa lah, mudah-mudahan gitu kan. Emang niat kita cuman pengen di waktu libur ya naik ya. Terus sekitaran pertengahan itu mulai teman tuh mulai katanya, bang gua nggak kuat katanya. Nggak kuat kenapa gitu kan, ini gua badan gua nggak enak gitu, mulai nggak enak, ya udahlah kita istirahat lagi gitu kan. Emang itu lama banget istirahatnya di situ kan, karena emang temen nggak enak kan lama. Jadi pikir kita ya udahlah, kalau misalkan nggak kuat mah mending balik lagi gitu kan, daripada ada daripada apa-apa. ada apa-apa takutnya. Daripada apa-apa takut ya hal-hal yang tidak Iya, diinginkan. ceritanya. Ya lanjut itu lanjut istirahat sampai yang lain lewat, bang ayo duluan gitu. Duluan sampai beberapa pendaki itu lewat, ya bukan cuma satu dua orang ya, emang banyak ya kita dilewati orang lah gitu kan, dilewati orang gitu. Sekitar jam 3 sore. Dipikir kita udah dekat nih kan, kita santai gitu kan, soalnya baru pertama juga lewat situ kan, pikir kita deket, ya udah kita lanjut pelan-pelan. Yang cewek itu Kenapa cewek tuh? nggak kuat, Oh, tadi kan yang cowok yang nggak kuat, yang sekarang cewek ceweknya. bang badan gua agak enak, ditanya kan gitu, lu lagi dapat bukan gitu kan. Enggak bang gua nggak dapat. Oh ya udah, takutnya lagi head gitu kan. Biasanya kalau lagi head ya suka ada takutnya ya. apa-apa gitu kan. Enggak bang gua nggak apa-apa, baik-baik aja. Udah kita lanjut secara perlahan. Lanjut lagi tuh. Lanjut sekitar jam 4 kita sampai di pos 5. 4 ya 5. Ya udah, berhubung kita kondisi fisik kurang baik yang dua temen saya kan, ya udah nggak apa-apa lah, kita jalan santai aja gitu kan, meskipun kemalaman juga nggak apa-apa lah Tapi gitu tetap kan. lanjut ya. lanjut dulu waktu itu sekitar sampai setengah enam itu udah mau sampai pos terakhir kan. Terakhir itu teman yang cewek. Kenapa tuh? Yang cewek tuh ini sebenarnya emang nggak, kalau diceritain ya emang kalau udah cerita horor ini kadang suka nggak enak juga. Sedih merinding nih Kang. Nah itu kita terasa lah masih ke bawah gitu kan, suasana yang benar-benar tegang lah gitu waktu itu. Apalagi kita cuma bertiga, yang satu cewek, yang ini masalah cewek, kalau cowok semua Jadi masalah ke dia. Iya, ya kan cewek sensitif. Pas waktu itu bang di sana itu ada siapa, Ada yang melihat sosok. sosok hitam tinggi. Gua kan gini ya udah biarin gitu. Itu di awal udah biarin apa, penting kita fokus jalan. Tapi itu pada ngeliat semua. Yang satu orang kan itu udah duluan. Yang dua-duaan mendaki. Yang cewek kan di tengah, karena posisi cewek lah dibikin di tengah gitu. Sedangkan posisi gua itu di belakang. Paling belakang, memang setiap pendakian gua paling belakang. Seperti itu dianggap ya udahlah nggak apa-apa biarin, padahal gua lihat cuman nggak mau ngomong, takutnya emang bener-bener dia ngedon. Ya udahlah nggak apa-apa. Di situ mulai wah ini nggak bener, ini mau dilanjutin, tapi nggak dilanjutin juga bingung. Masalahnya mau dibikin tenda dadakan di situ, lokasinya nggak ada. Posisi ya udah lanjut, terus lanjut. Posisi pas dilanjut itu sekitar jam 6 kurang. Jam 6 sore. Jam 6 sore ya. Itu udah gelap banget. Pas mau maghrib ya? Maghrib, gelap. Kan dia bilang ke teman, ya udah ini kan maghrib, kita berhenti dulu daripada kita lanjut. Ini kan posisi maghrib gitu kan. Ini yang kita berhenti dulu. Waktu itu ada pohon besar, kita bertenda di situ dulu istirahat,
dia maghrib. Nah, kita temen cewek. Kenapa? Tiba-tiba ya, gimana ya, temen cewek itu teriak teriak ya, sampai lari-lari. Kayak emang posisi kita agak sedikit jauh ya, masing-masing cari tempat yang nyaman dulu kan buat bersandar. Tiba-tiba dia teriak, bang ada apa gitu kan. Iya. Pokoknya kita harus pergi, kita harus berangkat dari sini. Nah, awalnya gue nggak lihat sama sekali, nggak lihat posisi ada apa gitu kan. Cuman fokus karena emang lelah. Iya. Kita sama-sama Capek, lelah, sama-sama capek ya. sama-sama capek. Ya udahlah, mau ada apa bodo amat gitu kan, bodo amat, terserah gitu. Ya dia tetap narik gua, ayo bang kita pergi dari sini, pergi cepetan, Pengen nggak pulang bakalan bener, nggak pengen pulang. Dia posisi kan udah di atas ya, ibaratnya cuman ke atas paling sekitar 1 jam 1 jam setengah lah. Ada apa? Udah pokoknya nanti ceritanya. Nah, dia narik sambil narik, bang ayo bang cepetan, kita beres-beres. Posisi kan di situ juga emang kita sempat sambil ngopi dulu kan, sambil istirahat sambil ngopi dulu sebentar lah gitu. Dia pengen cepat-cepat beresin. Pas gua lihat ini, nah, tiba-tiba di belakang ada sosok itu. Yang tadi yang ceritakan tadi. Iya, sosok yang ditakutin sama teman gua itu. Yang tadi ngelihat. Ngomong ke teman yang satu lagi, lu lihat, lu ada apa sih, lihat enggak lu? Pas dia juga nengok cari-cari, Gak ada. Tiba-tiba dia juga lihat. Padahal lihat semua. Padahal lihat. Ya udah cepetan kita berangkat, takutnya kan yang cewek ini yang gak kuat fisiknya gitu kan. Setelah dikirain kan biasanya ibaratnya halusinasi kan kalau satu orang gitu. Iya. Tapi ini mah sama-sama lihat. Iya, sama-sama lihat semuanya. Lihat. Posisinya itu pas di belakang, sosoknya itu tinggi besar, di bawah manusia banyak. Oh, kayak sosok siluman gitu. Siluman. Lihat siluman ya. Sebenarnya kalau ke atasnya itu posisi yang gue lihat itu sosoknya seperti babi. Babi. Ke bawah tetap manusia. Oh berarti pikir gue, oh berarti ini yang tadi gue lihat di bawah ini sama ini. Berarti ngikutin gitu kan, emang jarak dari bawah itu emang lumayan agak jauh, tapi kok bisa dari bawah tetap di atas ada gitu kan. Oh, berarti ngikutin gue gitu. Ya udah di situ sambil kita beres-beres, karena temen emang udah pengen berangkat ya kita sambil berdoa lah, berdoa ya mudah-mudahan ibaratnya kita kan niatnya bukan niat jelek ya, cuman buat hiburan ke atas. Mudah-mudahan kalau emang misalkan mereka terganggu ya udah kita berangkat gitu kan. Udah beres semua ya udah kita berangkat. Dikira pas mau naik ke atas tuh emang jalannya gampang dikira ya, cuman soalnya kan kalau dari bawah jalannya landai gitu, landai enak lah gitu kan. Tapi pas di atas itu begini tebing itu jelas batu-batu. Kalau misalkan salah seorang yang duluan misalkan keinjak lah batu itu jatuh, udah yang di bawah udah saya ini. Di samping itu kan kita ibaratnya masih dihantui rasa takut yang makhluk ini gitu kan. Gimana caranya, beban kita berat, badan kita udah lelah, kita pengen naik ke atas tuh cepet gitu, pengen sampai ke atas cepet, itu gimana caranya gitu kan. Situ kita terus berusaha ya, bisa-bisa sambil berdoa masing-masing gitu kan. Nah, itu yang gue lihat kok temen gue agak beda. Bedanya tuh kan bagaimana? Yang awalnya temen gue yang cewek itu gacor ya, ngomong ini itu rame lah, dari bawah juga gacor ya awal. Kok tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba dia pendiam, nggak banyak bicara ya, disimpan di tengah itu dia, yang kan gue belakang ya, gue liatin posisi dia, jalan dia kayak gimana, biasa dia kayak gimana, gue lihat
Kalau yang satu kan depan nggak lihat. Nah, lihat beda ini kenapa ini anak rasanya udah mulai wah Gak seperti biasanya ya Kang ya. iya seperti biasa bedalah dari sosok Mm-mm. dia yang asli gitu kan. Mungkin pikir gua sambil sebagian berpikir positif, mungkin dia lelah mungkin Hmm. lelah takutnya ya emang karena kita perjalanan emang udah lama juga gitu lelah ya udahlah mungkin dia emang lelah mah nggak apa-apa gitu kan, tapi di sebagian dari samping itu tetap rasanya nggak enak dan nggak enak gue lihat dia itu di samar-samar itu kadang wujudnya seperti emang dia asli tapi kadang seperti yang tadi. Yang sosok yang di belakang Nah tadi. itu yang gue lihat kadang gue berhenti dulu sebentar Mm-mm. kadang ya sambil gue merenung enggak sih ini orang temen gue gitu Iya, kan, takutnya emang karena omongan orang tua itu kan nggak boleh iya. bertiga di sini Pamali katanya kan. pamali gitu. Sedangkan posisi pendaki yang lain udah nggak ada lah, udah yang ada yang Cuman lain akan bertiga udah aja. bertiga hingga terakhir bertiga. Hmm. Gue lihat sosok dia kok bukan ini, kadang samar dia kadang samar dia itu kelihatan hitam tinggi seperti sosok yang tadi. Ya emang kalau misalkan itu mah yang gue pikir ya udahlah gimana nanti aja di atas gitu Mm-mm. kan, dipikir saya mau balik lagi gimana, mau bikin tenda dadakan di tempat gimana sedangkan jalan curang Darurat ya Kang ya. darurat darurat pada saat itu penerangan pun kita minim. Karena emang penerangan itu kita cuma ada dua, teman yang pertama yang bawa yang satu lagi saya. Mm-mm. Nah, itu kita menimbang pas masih nanjak tiba-tiba batu turun winding. Nah kita kan kaget apa gitu Iya. kan, posisi kita gelap kan tiba-tiba batu winding, alhamdulillahnya nggak ada yang kena di antara kita bertiga, alhamdulillah nggak ada yang kena. Kita kaget dihantui was-was kaget juga gitu Iya. kan, kaget. Udah, selang berapa lama di situ ada jalan dua jalan di tebing itu kan ada yang kesini dan kesini. Mm-mm. Kita kan bingung baru Oh, pertama. mau kemana nih jalannya? Kalau biasanya kan masih ada pendaki yang lain ya kita sama-sama bareng Iya. ikutin, Tapi sedangkan itu posisi terakhir. itu kita bingung tebing di situ ada ketiga kita bingung di situ diskusi tapi teman yang cewek ini gak banyak bicara, Diem aja. diskusi sama berdua sama temen cowok. Udahlah gimana lagi, Bismillah kita ambil jalan yang kanan, kita ambil ya karena emang kita ibaratnya pernah belajar lah, kita ngikutin kalau misalkan ke gunung itu kayak ada bungkus permen atau apa, oh berarti di situ banyak yang lewat gitu kan, ya kayak kadang mah kalau misalkan ini mah bekas makanan gitu karena ke arah kanan itu banyak adalah gitu, ya udah kita Semacam ikutin di sini sampah gitu ya. semacam sampah cuman sampah juga paling permen lah gitu. Ya, ya udah kita ambil jalur kanan kita kanan ambil kanan, alhamdulillah kita suara-suara itu mulai terdengar di atas gitu. Iya. Kirain kita udah dekat karena emang ada suara-suara, tapi pada kenyataannya ya emang kita masih jauh, entah suara siapa itu kita pun masih tanda tanya sampai sekarang kita nggak tahu itu ada suara siapa, entah itu suara emang wah Orang ataupun atau ya tanda kutipnya gitu kan, kita nggak tahu sampai sekarang mungkin temen juga masih tanda tanya suara apa. Terus kita lanjut ke atas, alhamdulillah selang sekitar setengah delapanan kita sampai atas, yang setengah delapanan sampai atas temen tuh tetap diam di atas tuh, dari bawah nyampe atas terus tetap diam. tetap diam nggak banyak bicara bicara cuman nggak terlalu banyak
seperti biasa gitu. Sampai ke atas itu kita udah nggak ke bagian tempat. Udah nyampe atas ya, atas kita cari tempat itu nggak ada tempat karena emang saking penuhnya, emang lahan di atas sempit penuh. Alhamdulillahnya setelah saya ngobrol sama sekitaran tenda situ masih lahan buat satu tenda kita dapat. Tapi posisi saya udah lihat temen udah menggigit, udah kayak bukan Udah nggak dia, kuat udah kan. udah muka udah pucat. Posisi itu kita nggak lama bikin tenda, kita masak air kayak hangat, dikirain teman tuh bakal cepet sadar gitu, kayak biasalah gitu. Iya, Tapi tiba-tiba dia nangis, teriak, teriak-teriak. nangis teriak sampai ya yang lain tuh nanya kenapa gitu kan, nanya kenapa, ada apa, yang lain teriak-teriak. Di situ kan saya panik, saya sama teman panik, kita cari petugas yang bantu. Kita cari di sana petugas itu akhirnya ngebantuin kita lah, ngasih air, ya baca-baca sesuatu lah, kita nggak tahu, nggak sadar-sadar. Di situ kan kita mulai panik, mau turun jauh, posisi ini perempuan tengah malam, gimana caranya ini, pengen cepet sadar gitu ya. Saat itu saya masih di luar ya, karena emang katanya ya udah di luar aja dulu, biarin saya. Setelah sekitar 15 menit lebih sih, sekitar 20 menitan lah, 20 menit nggak sadar-sadar, saya tetap teriak ya udah, sampai yang ngobatin. Ya udah saya masuk. Alhamdulillah pada posisi itu saya masuk, ya selang berapa lama itu teman sadar. Sadar sendiri. Sadar sendiri. Itu ada sebuah keajaiban, ya entah datang dari mana, memang udah jalannya dari yang maha kuasa gitu kan. Itu satu keajaiban. Ya teman langsung teriak, teman itu teriak sadar, minum air hangat. Alhamdulillah ya pas ngomong katanya, bang lu sama siapa, Si ceweknya ini. ceweknya itu ngomong, lu sama siapa, kok di belakang lu ada seorang kakek-kakek pakai jubah putih, pakai sorban, dia ditemani sama ekor macan, kata dia. Yang dia lihat. Posisi saat itu gue juga kan nggak tahu itu siapa gitu kan, masih nggak tahu siapa, yang mungkin itu keajaiban. Si teman itu tiba-tiba ya udah sadar, dia lihat itu sosok itu. Sampai sekarang mungkin gue juga nggak tahu siapa. Ya alhamdulillah itu sadar. Itu aja ceritanya. Kamu ini masih itu aja ceritanya. Oke, sampai situ aja ceritanya. Kang Asep, apa sih yang Kang Asep lakukan saat melihat sosok yang kepala babi? Pertama-tama sih intinya berdoa. Doa menurut keyakinan kita, mudah-mudahan kita kan ada keajaiban itu. Yang akhirnya di atas kan ada keajaiban. Nah, yang kedua kita jalan cepat. Gimana caranya kita cepat nyampe atas. Nah, beban kita berat pun ya kita coba dibikin ringan lah gitu, di pikiran kita gitu, jalan cepat ke atas. Itu sih yang paling utama, itu cepat ke atas, kita berpikir positif aja, nggak ada apa-apa. Kita tetap minta perlindungan sama yang maha kuasa. Ya alhamdulillah seperti tadi yang dibilang di atas, alhamdulillah tanpa kita minta pun alhamdulillah yang maha kuasa udah ngabulin. Dari yang pertama diminta tolong sekitar belum sadar, tapi alhamdulillah ada keajaiban sadar sendiri dengan sadar sendiri itu sih yang. Saya Sri Andini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.